Dia menangkap Lin Panpan, dia berhasil menangkapnya. Dia pasti berpura-pura. Paman Botak, kenapa tidak ada kemajuan sama sekali dalam beberapa tahun ini? Berikan satu pukulan lagi. Pukulan tadi terlalu lemah. Bobcat, apa yang kamu lakukan? Sulit sekali untuk mengalahkan anak kecil. Jangan lagi bermain-main di kota Jiangjing. Dia begitu kuat. Aku selalu mengajari dia sebelumnya. Aku pikir dia selalu bisa menang. Karena dia belum pernah bertemu seorang ahli sejati. Sekarang aku terlihat seperti badut. Dialah yang sebenarnya ahli sejati. Ini adalah gen yang kamu wariskan. Ini adalah hal yang baik. Sekarang aku harus memikirkannya dengan baik. Bagaimana kita harus mendidiknya untuk masa depan? Apakah Paman Botak masih ingin bertarung? Aku tidak bisa menggunakan kekuatan di tanganku. Kita tidak perlu bertarung lagi, kan? Sayang kecil. Hari ini aku tidak peduli dengan benda kecil ini. Monster macam apa itu? Kamu harus menangkapnya untukku. Jika tidak, aku akan membiarkanmu menghilang di kota Jiangjing. Tuan, Sangguan, saya ingat kamu baru saja mengatakan, menghadapi masalah ini akan menunjukkan keterkendalian. Sekarang Lin Panpan telah membuktikan kemampuannya sendiri. Sedangkan Lin Sue masih terus berteriak dan menghabisi. Mengapa kamu tidak menghentikannya? Lin Feng tidak perlu berbicara banyak dengan mereka. Mereka sama sekali tidak pernah berpikir untuk membiarkan ibu dan anak perempuan kami pergi. Puma, serang dia. Puma, berhenti. Puma, dengarkan aku, habisi dia. Lumayan, Tuan Bobcat, tidak perlu ragu. Aduh, ah. Kedua tanganku patah. Sekarang tidak perlu lagi memukul, kan? Kucing hutan, apa yang kamu lakukan? Aku menyuruhmu menghabisinya. Bukan menyuruhmu melukai diri sendiri. Kalau aku tidak melukai diri sendiri, mungkin yang patah bukan hanya tangan. Apa maksudmu? Dia adalah setan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang kamu lakukan? Puma selalu menjaga keluarga Lin. Tidak pernah menjauh. Sekarang terlihat, dia seolah-olah sudah mengenal Lin Panpan sejak dulu. Bahkan sebelum ini, saya sudah mengalami keahlian Lin Panpan. Apa yang sedang terjadi? Mountain Chat, apakah kamu berpura-pura? Kamu juga dibeli oleh Lin Suang. Tuan Chen, saya berbohong kepada Anda. Terakhir kali menjalankan misi, saya sama sekali tidak diserang oleh musuh. Melukai saya. Itu Lin Panpan. Kamu sedang ngomong apa sih? Xiao Sue, dia tidak tahu. Terkena sihir atau salah minum obat. Cepat, cari orang untuk menyeretnya keluar. Tunggu sebentar. Apa urusan misi ini? Mountain Chat, lebih baik kamu jelaskan dengan jelas padaku. Omong apa? Lin Suang sudah lama diusir dari keluarga Lin. Apa hakmu untuk memerintahiku? Penjaga keamanan keluarga Lin. Mountain Chat, lebih baik kamu diam atau jangan salahkan saya jika saya tidak sopan. Paman Botak, kakak cantik ini adalah ibuku. Kamu harus mendengarkan kata-katanya. Jika tidak, saya bilang saya akan mengatakan semuanya. 2 tahun lalu Tuan Chen memerintahkan saya menghilangkan sepasang suami istri dan anak angkat yang mengumpulkan barang bekas. Aku awalnya mengira tugas ini. Bagaimana, Pak Chen? Tapi siapa sangka gadis itu memiliki keterampilan bela diri yang luar biasa. Aku dipukul sampai terbaring di tempat tidur. Berbaring selama beberapa bulan sebelum bisa bangkit. Seorang gadis yang terlihat hanya berusia 4 atau 5 tahun. Membuatku terluka seperti ini. Terlalu memalukan. Jika hal ini tersebar, tidak bisa dipastikan apakah pekerjaan bisa dipertahankan. Jadi saya menipu Pak Chen. Mengatakan bahwa aku diserang musuh. Melawan ratusan orang baru terluka seperti ini. Kamu bicara apa sih? Apa hubungannya dengan saya? Chen, lebih baik kamu jelaskan dengan jelas padaku. 2 tahun yang lalu aku di luar negeri. Mengapa kamu mengirim orang untuk menghabisi putriku? Hanya omong kosong. Kalian ini menuduh tanpa bukti. Menghina dengan kata-kata kasar. Pencuri sudah tertangkap. Bagaimana dengan Chen? Apakah kamu masih akan bertahan keras seperti ini? Memang, Paman Botak di depanku. Tapi tidak berani berbohong. Lin Sue, jika dia tidak mau bicara, maka kamu yang akan berbicara untuknya. Apa hubungannya ini dengan saya? Anak perempuanmu, Lin Panpan. Bosku, Lin Suang ini sangat menantang. Sering kali menantang tunanganmu. Kamu harus membela dia. Lin Suang, kamu sedang berbohong. Jiang Han, apakah kamu juga percaya padaku?
Mengatakan bahwa Lin Xuang berbohong. Kamu juga percaya bahwa Lin Xuang berbohong. Kamu bilang 2 tahun lalu kamu mengejar seorang gadis kecil berusia 4 atau 5 tahun. Hanya berusia 5 tahun ini. Lebih dari 2 tahun yang lalu. Hanya sedikit lebih dari 2 tahun. Kau bilang padaku seorang anak berusia 2 tahun. Kamu memberitahuku tentang seorang anak berusia 2 tahun. Bagaimana dia mengalahkan Puma? Puma. Seorang gadis kecil berusia 4 atau 5 tahun. Sekarang Lin Panpan berdiri di depanmu. Terlihat maksimal berusia 4 atau 5 tahun. Terlihat seperti berusia 4 atau 5 tahun. Apa yang ingin kamu katakan adalah, apakah dia sama sekali tidak tumbuh di antara itu? Dia adalah monster. Tidak pernah tumbuh. Kamu berbohong. Aku mengerti semuanya. Tidak ada arti yang jelas. Mungkin merupakan karakter Cina yang tidak memiliki terjemahan langsung ke dalam bahasa Indonesia. Kalian berdua tidak bisa menemukan celah di keluarga Lin. Jadi, kalian menargetkan teman baikku, Lin Xue, kan? Ambil saja aku, Lin Xue, sahabat baiknya bukan? Pikiran jahat kalian. Memang seperti yang bisa dilakukan Lin Xuang. Cerita yang dibuat Lin Xuang memang aneh dan berliku-liku. Itu juga membuka mata saya. Hanya saja pertunjukan badut melompat ini seharusnya sudah berakhir. Tuan Lin, bagaimana menurutmu? Tuan Lin, mengapa tidak bicara? Semua sudah kamu katakan. Apalagi yang bisa dikatakan? Kamu, tidak apa-apa. Pada akhirnya yang palsu tidak akan menjadi nyata. Sekarang kebohongan Lin Xuang sudah terungkap sepenuhnya. Bisa diambil kesimpulan. Apa yang kamu bicarakan? Aku bukan berusia 4-5 tahun. Aku jelas berusia 7 tahun ini. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu yang seperti ini berusia 7 tahun? Seharusnya bibi yang bertanya padamu. Aku langsung dibuang ke tumpukan sampah olehmu saat lahir. Tidak bisa makan dengan baik dan tidak bisa berpakaian hangat. Kalau bukan karena mewarisi gen ibuku, aku sudah mati. Tumbuh besar di lingkungan seperti ini. Bagaimana aku bisa seperti anak-anak biasa? Ketika paman dan bibi masih hidup, tolong daftarkan saya. Kalian tidak percaya usia sebenarnya saya. Pergi ke kantor penegak hukum dan cek saja, tidak akan tahu. Lin Xuang, apakah kau masih ingin mengatakan bahwa Panpan tidak ada hubungannya dengan saya? Jiang Han, jangan tertipu olehnya. Meskipun Lin Panpan lahir 7 tahun yang lalu, juga mungkin 7 tahun yang lalu, Lin Xuang dan Sang Lin Feng menjadi dekat. Selama kau tidak berbicara sembarangan. 7 tahun yang lalu saya masih bekerja di kantor penegak hukum. Pada saat itu, menyelidiki kasus kelompok serigala di luar negeri. Kalau tidak begitu, bagaimana mungkin saya bisa menyelamatkan Xuanger? Sekarang tidak ada yang bisa dikatakan lagi. Ayo, bawa Chen Xi-nya ke kantor penegak hukum. Tidak bisa. Xiao Sui, tolong selamatkan saya tidak bisa pergi ke kantor penegak hukum. Xiao Sui, tolong selamatkan aku. Tenanglah, Chen Xi-nya, dengarkan aku. Mereka mengincar saya. Selama kamu tidak berbicara omong kosong, meskipun masuk ke kantor penegak hukum, mereka juga tidak bisa melakukan apa-apa padamu. Paham? Tetapi, wanita kedua benar. Mereka hanya ingin merusak resepsi pertunangan, mencari celah untuk keuntungan. Selama kamu bisa tetap tenang, mereka tidak akan menyusahkanmu. Saya tidak percaya pada biro hukum. Masih bisa memaksa pengakuan dengan penyiksaan. Jika kalian ingin mempengaruhi saya untuk mencemarkan nama baik Xiao Sui, maka kalian telah salah sasaran. Saya adalah sahabat terbaik Xiao Sui. Tidak peduli apa yang kamu lakukan. Saya tidak akan menyakiti dia. Bawa pergi. Xin Ya, jangan khawatir. Saya pasti akan menyelamatkan Anda. Lin Xuang juga ditangkap. Penjelasan juga sudah diberikan. Sekarang apakah semuanya bisa berakhir di sini? Berakhir di sini belum cukup. Kamu masih ingin apa? Kamu telah merugikan keluarga Lin dan itu belum cukup mengerikan. Ini tidak sebanding dengan pengalaman 7 tahun saya. Lagi pula, apa artinya? Saya mengerti kamu marah. Tapi pada akhirnya mereka adalah keluargamu. Jika ada kesalahpahaman, kita bisa menyelesaikannya secara pribadi. Mari bicarakan dengan baik. Mengapa harus membuat kekacauan? Tidak enak dilihat oleh siapapun. Hubungan keluarga. Jika mereka memperhatikan ini sejak awal, selama bertahun-tahun aku dan Panpan, maka hidup tidak akan seperti ini lagi. Sekarang kita tahu kita adalah keluarga. Tidakkah kamu pikir ini terlalu malam? Lin Xue, apa yang dia bicarakan? Apakah yang dia katakan semuanya benar? Kamu bilang Lin Xue melakukan apa pada kamu dan Panpan? Jiang Han, jangan tertipu olehnya. Itu adalah fitnah. Itu adalah fitnah. Chen Xi-nya sekarang sudah di kantor penegak hukum. Kita akan segera tahu apakah itu tuduhan palsu. Dia adalah dia, aku adalah aku. Meskipun dia benar-benar melakukan sesuatu, bagaimana bisa menyalahkan saya? Lin Xue, untuk melindungi diri, kamu benar-benar bisa mengorbankan apapun. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Baiklah. Hari ini sudah cukup kacau. Bagaimana kalau begini? Saya mengusulkan atas nama Ketua Asosiasi Bisnis Jinghai. Acara makan malam dihentikan selama setengah jam. Semua orang harus meredakan emosi masing-masing. Tuan Lin, kamu tidak keberatan kan? Kamu sudah mengatur semuanya seperti ini.
Apakah saya berani keberatan? Lin Xuang, saya memberikanmu setengah jam sekarang. Pikirkan baik-baik situasimu sendiri. Setengah jam kemudian, proses pertunangan keluarga Lin harus selesai. Jika kamu masih berani mengganggu, saya akan menanggapinya dengan serius. Tunggu dan lihatlah. Ketua Sangguan. Tuan Lin, jangan khawatir. Tuan Gu dan saya di sini. Tidak ada yang akan mengaku. Kalian ingin membungkam. Gu, kamu berbicara dengan Tuan Lin. Agar dia merasa tenang, kita bisa mengirim serigala untuk menyelesaikan ini. Serigala. Berkolaborasi dengan serigala. Itu adalah dosa besar yang bisa menyebabkan hukuman mati. Tuan Lin, sepertinya Anda telah mundur selama 7 tahun. Benar-benar membuatmu sempit pandang. Mata tua sudah kabur. Saya mengatakan yang sebenarnya. Kita tidak hanya terkait dengan serigala. Gu masih menjadi pemimpin serigala. Serigala putih. Apa? Kamu? Jiang Han, kamu? Apakah Anda mencoba menghabisi saya, Grup Lin? Ke jalan buntu. Ayah, kamu sedang ngomong apa? Setelah aku menikah dengan Jiang Han, keluarga Lin akan menjadi yang teratas dalam arti sejati. Puncak di dunia bisnis. Kamu menyebut ini jalan buntu. Benar, Tuan Lin. Waktu telah berubah. Kamu tidak boleh terpaku pada masa lalu. Prinsip moral tidak boleh diabaikan. Jika tidak, hanya bisa dieliminasi oleh zaman. Hahaha. Jiang Han, saya tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan. Aku hanya meminta padamu. Setujui satu hal untukku. Berikan kesempatan pada Lin Xuang. Kamu tidak perlu khawatir. Baiklah, saya mengerti. Ayah, kamu benar-benar sudah tua. Tapi aku tidak menyalahkanmu. Toh, kamu adalah ayahku yang tercinta. Selama kamu patuh, aku menjamin padamu, kamu pasti bisa menikmati masa tua dengan tenang. Jika tidak, baiklah, semua orang bisa kembali ke ruang pesta terlebih dahulu. Saya akan mengatur hal-hal lain. Kamu datang untuk apa? Aku sebelumnya menerima informasi tentang petunjuk mengenai bukti Chen-Xinya dan keluarga Lin. Sekarang aku menerima pemberitahuan tambahan. Semua ini dari kamu kan? Kamu seharusnya membiarkan lembaga penegak hukum yang memverifikasi. Bukan aku. Aku hanya ingin memastikan, apakah kita memiliki pandangan yang sama. Aku tahu kamu bermusuhan denganku. Tapi kita semua peduli pada Lin Xuang. Tidak sama. Aku adalah suami Lin Xuang. Dan kamu, saya sahabatnya. Hanya sekadar teman. Aku akui, saya suka Lin Xuang. Oleh karena itu, aku membencinya karena menyelamatkanmu. Menanggung kesakitan 10 kali lipat dari orang biasa. Menahan hukuman 3 pisau 6 lubang. Aku membencinya hampir mati. Akhirnya kembali ke Jiangjing dengan susah payah. Hal pertama yang harus dilakukan adalah pergi ke tempat pertemuan pertama kalian. Aku benci telah menemaninya selama 6 tahun. Namun tak bisa mengalahkan pertemuan kalian. Gu Jianghan, jika kamu masih seorang pria, berdirilah di depanku. Katakan padanya, apakah kamu masih mencintainya? Namun, di matanya, aku adalah serigala putih, orang yang mendorongnya ke jurang. Jadi, Gu Zong, apakah kamu benar-benar serigala putih? Bukan. Jadi begitu. Sepertinya aku tidak salah lihat. Gu Jianghan, Suanger akan mengenakan gaun pengantin, menunggumu di ruang pesta. Tunggu. Apakah kamu masih punya urusan? Aku masih membutuhkanmu. Lakukan sesuatu untukku. Pakaian ini adalah milikmu. Ditinggalkan oleh Paman Sang Lin Feng. Ya, Paman ingin kamu mengenakan baju ini. Kembali ke ruang pesta. Selesaikan masalah dengan keluarga Lin. Dia, mengapa? Paman menyuruhku untuk memberitahumu. Hari ini seharusnya kamu yang menjadi pusat perhatian. Baiklah, jadi begitu. Apa yang terjadi dengan ibu? Ibu baik-baik saja. Luka masih sulit sembuh. Semakin sakit. Xiao Suang. Kalian cepat pergi. Segera tinggalkan tempat ini. Ayah, kau gila. Mengapa kau menarikku? Lin Sue, jelaskan padaku. Apakah kau selalu membohongiku? Lin Xuang sama sekali tidak berselingkuh. Juga tidak melarikan diri ke luar negeri. Ayah, apakah kau ingin menghukumku? Apa hak Anda? Semua ini semua karenamu. Aku, sejak kecil, kau selalu lebih menyayangi kakak perempuanku. Hanya dia di matamu. Tidak pernah memilikiku. Sepertinya kelahiranku adalah kesalahan. Lin Sue, kamu, bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Apakah salah jika aku berpikir begitu? Sejak kecil, apa yang baik yang pernah aku lakukan?
Kau hanya memikirkan dia. Sama sekali tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Ah, Jiang Jing nomor 1, naik ke puncak. Hanya bisa hidup di bawah sinarnya selamanya. Bayang-bayangnya, ternyata sampai sekarang kamu masih tidak mengerti. Di mana perbedaanmu dengan Lin Xuang? Jika 7 tahun yang lalu, yang mengambil alih perusahaan untukku adalah Lin Xuang, apa gunanya kekuasaan yang didapat melalui kejahatan? Jiang Jing menjadi yang terbaik dan memimpin industri hiburan. Setelah aku menikahi Jiang Han, Lin Group akan menguasai segalanya dan mengguncang negara Huaguo. Setelah aku menikah dengan Jiang Han, apakah kekuasaan yang diperoleh dengan penipuan dan kejahatan mengguncang negara Huaguo? Dia, Lin Xuang, Lin Xuang. Apakah dia punya kemampuan itu? Mengandalkan penipuan dan pemalsuan. Jika bukan karena hari ini, bukti pribadi dan fisik yang kau hadirkan di depanku, begitu rahasia terbongkar, seluruh grup Lin benar-benar selesai. Sungguh tak terduga, kamu benar-benar menipu saya selama 7 tahun. Jika bukan hari ini, satu demi satu bukti dan barang bukti diletakkan di depan mataku, aku masih terpengaruh olehmu. Lin Sui, berhenti. Jika Chen Xinya mengaku, kamu tidak akan punya kesempatan untuk menyesal lagi. Tuan Lin, jangan khawatir. Kami dan Guzong ada di sini. Tidak ada yang akan mengaku. Kalian cepat pergi. Segera tinggalkan tempat ini. Kamu datang untuk apa? Kalian cepat pergi. Bisakah saya mengantarkan kalian pergi dengan aman? Bagaimana? Lin Sui tidak bisa bertahan lagi. Mengirimmu untuk meyakinkanku. Membuatku pergi. Suanger, aku tahu kau marah pada ayah. Aku juga tahu kesalahan yang telah kulakukan padamu. Tidak peduli dengan cara apa, tidak akan bisa menggantikan. Aku sama sekali tidak pantas menjadi seorang ayah. 7 tahun yang lalu setelah kau menghilang, aku hancur. Itulah mengapa aku menyerahkan perusahaan kepada Xiao Sui untuk diurus. Tapi aku tidak menyangka, dia malah mengesampingkanku. Aku sama sekali tidak mendengar satu kata pun yang jujur. Itulah mengapa aku salah paham padamu. Ayah, saya tahu apa yang baik dan apa yang buruk. Kebaikanmu padaku masih jelas dalam ingatanku sampai sekarang. Namun luka yang kalian berikan padaku, aku sudah sulit untuk melupakan. Jika kamu ingin sungguh-sungguh memperbaiki, maka bertobatlah dengan tulus. Ceritakanlah semua yang kamu tahu. Berikanlah keadilan bagiku. Aku sedang mencoba untuk memperbaiki kesalahanku padamu. Jadi dengarkanlah kata-kata ayah. Kalian cepat pergi. Setelah aku mengantarkan kalian pergi dengan selamat, aku akan menyerahkan diri ke kantor polisi. Baiklah, saya tidak akan pergi. Oh, Suanger, kali ini di belakang mereka, itu adalah serombongan serigala. Mereka adalah orang-orang yang tidak ragu untuk menghabisi. Aku tahu, tapi Lin Xuang sekarang tidak lagi seperti dulu. Gadis lemah yang bisa dimanfaatkan. Meskipun serombongan serigala berdiri di depanku, tidak layak disebut. Pangan, ayo pergi. Pergi ke pesta. Mengapa orang tua itu belum datang? Apakah dia diam-diam pergi? Memberitahu Lin Xuang rahasia. Tenang saja. Meskipun dia pergi, itu tidak akan berguna. Asalkan Chen Xinya mati, maka tidak akan ada bukti. Takutnya orang tua itu licik. Tunggu sampai Lin Xuang diurus. Habisi dia lagi. Lin Xuang, semua orang yang menyakitimu akan membayar harganya. Semua orang yang menyakiti kamu. Apa maksudmu? Lin Xuang mencari popularitas. Tidak sepopuler itu juga. Lin Xuang, orang yang menyelamatkan saya pada waktu itu. Sebenarnya itu kamu kan? Itu aku. Semua ini adalah hutangmu padaku.